Untuk kalian yang berencana untuk beli Samsung S20 series, mending batalin aja dan beli S10 series. Lebih murah, lebih worth it, dan langsung aja kita bahas kenapa gue bilang kayak gitu setelah yang satu ini. Jadi sebelumnya tuh gue udah pengen banget beli HP ini, tapi karena harganya mahal, jadi gue ngurungkan niat gue dan gue tunggu dulu sampai harganya turun. Dan sekarang tetap aja masih mahal belasan juta. Gue cek di Lazada itu 11 juta untuk varian 8128. Dan alhamdulillahnya gue bisa dapetin unit second kayak baru X Saint atau resmi Indonesia ya, kayak baru, bener-bener kayak baru 8/128 gue dapetin di harga 8,5 juta. Yang kalau kita bandingkan dengan harga baru di Lazada itu 11 jutaan, ya lumayan bisa hemat 3 jutaan kan. Dan sekarang kita bakal bahas kenapa sih Samsung S10 Plus ini masih worth it banget di tahun 2020. Bahkan gue sampai bilang nggak perlu beli S20 series. Sekali lihat pun kalian pasti udah pada tahu desain S10 Plus ini masih benar-benar cakep banget, keren, elegan, dan berkesan mahal. Gua juga batalin niat gua untuk beli S20 series karena lu lihat sendiri deh. Samsung seri A atau seri M yang 3 jutaan pun desainnya udah mirip banget dengan Samsung S20 series. Otomatis Samsung S20 series yang harganya belasan juta itu nggak berasa terlalu spesial lagi dong. Bayangin nih, misalkan temen lu lihat, lu pegang S20 series nih, temen lu datang, lu pakai Samsung A51 ya? Wah, itu rasanya sakit coy. Lu beli belasan juta tapi dikira kayak HP 3 juta atau 4 jutaan, dan rasanya itu ya kesel. Terlepas dari bahasa desainnya, gue tetap suka banget dengan desain S10 Plus. Penempatan kameranya pas, warnanya nggak norak, dan dimensinya. Entah kenapa gue dan Dayat bisa sepakat kalau feel di genggaman HP ini tuh mewah karena pakai bahan seramik dan nyaman banget. Berasa pas aja di tangan, nggak kegedean, nggak kekecilan, dan makanya juga gue batalin niat gue untuk beli S10i karena S10 Plus pun desainnya tuh udah pas banget di tangan gitu. Nggak kegedean, nggak kekecilan, dan dipakai dengan satu tangan pun dengan sangat nyaman. Ya itu kalau misalkan tangan kalian itu seukuran dengan tangan gua dan tangan Dayat ya. Palingan yang bisa dikeluhkan dari desainnya tuh ya penempatan power buttonnya aja. Kalau aja diturunin dikit pasti bakal lebih pas di jempol. Sama kayak desain depan si S10 Plus ini, cakep banget. Layarnya pakai Dynamic AMOLED dengan resolusi Quad HD+, support HDR10+, direvisi Corning Gorilla Glass 6, dan masih curve. Jadi untuk kualitasnya mah nggak perlu diragukan lagi lah. Dipakai nonton, apalagi main game, berasa mantap banget karena udah pakai stereo speakers yang punya kualitas khas flagship. Suaranya kenceng, bassnya berasa, dan kalau mau pakai headset kabel pun masih bisa karena masih ada audio jack di HP ini. Tapi gue ada beberapa keluhan nih dari layarnya. Ya memang sebenarnya layar Samsung tuh cakep banget, brightness-nya tinggi, detailnya cakep, warnanya vivid. Tapi keluhan gue yang mungkin banyak juga dialami oleh pengguna Samsung S10 series atau semuanya pasti gue yakin ngalami, yaitu kendalanya accidental touch ya, atau nggak sengaja kesentuh, apalagi bagian curve-nya ini. Gua rasa itu masih sering kejadian walaupun Samsung ada fitur untuk meminimalisir accidental touch-nya, dan masih aja kejadian mulu, apalagi pas kalau kita nguling di kasur. Nguling bahasa Indonesia sih? Tidur, rebahan. Misalkan kalau kita rebahan di kasur gini kan, pasti sering banget kejadian kayak gitu. Gua udah bandingkan, gua pakai OnePlus yang layar curve juga, malah curve-nya lebih dari ini, terus juga Find X2 Pro di Oppo gitu ya. Dan gua rasa fitur untuk meminimalisir accidental touch di Samsung itu berasa kayak kurang jago gitu, nggak sejago OnePlus ataupun nggak sejago di Oppo. Ya mungkin itu bisa jadi di fix lah di software mendatang kayaknya. Yang kedua ada di punch hole-nya. Ya sih, kalau kita udah adaptasi, selfie kameranya tuh nggak berasa ganggu lagi. Tapi di beberapa aplikasi atau game, kameranya ini motong sebagian layar yang menurut gua sih mendingan ditampilin aja daripada motong layar kayak di game LOR gini kan. Beda dengan Oppo Reno 3 Pro yang bisa kita atur mau ditampilin kameranya atau mau kita hide tapi motong sebagian layar. Di S10 Plus ini tuh udah gua cari settingannya, udah gua obrak-abrik gitu, tapi gua nggak nemu untuk gimana cara ngakalinnya. Mungkin nanti bisa di fix untuk di update mendatang. Mungkin gua kan nggak temenan sama Roy atau gua bukan Roy, jadi gua nggak bisa meramal masa depan ya. Maaf. Terus yang ketiga tuh suhunya. Emang sih nggak cuma cakup layar doang, tapi yang gua rasa chipset Exynos yang dipakai di HP ini tuh berasa lebih hangat dibandingkan S10 Plus versi Snapdragon. Terkadang gua cuma download doang di Play Store dan HP-nya udah hangat sendiri. Dan kalau kalian mau main game berat dalam waktu yang lama kayak PUBG, pasti berasa lebih hangat nih HP.
Gua sangat menyayangkan keputusan Samsung Indonesia untuk masukin flagship dengan chipset Exynos buatan mereka ya. Gua nggak bilang Exynos itu jelek, Exynos itu memang cakep banget bisa disandingkan dengan Snapdragon, tapi untuk masalah suhu sampai sekarang memang Exynos itu nggak seadem versi Snapdragon ya. Gua punya yang Snapdragon 855 dan suhunya tuh nggak sepanas ini gitu loh atau seanget ini. Tadi gua bilang anget ya, bukan panas. Jadi anget dan panas itu tingkatannya tuh berbeda. Sama kayak bodoh sama goblok gitu. Itu tingkatannya beda. Kasar sih. Terlalu ngegas ya. Maaf. Tapi terlepas dari suhunya, performanya tuh tetap buas banget kok. Kombinasi Exynos 9820, GPU Mali G76, RAM 8GB, dan storage 128GB di HP ini tuh masih berasa udah jauh lebih cukup di tahun 2020 atau beberapa tahun mendatang. Mau dipakai untuk multitasking berat, gaming bar tekanan, atau rendering video juga masih hayo. Jadi nggak perlu repot untuk upgrade atau beli HP dengan SoC chipset terbaru karena SoC yang dipakai ini pun masih barbar dan buas banget. Malah cukup banget untuk semua kegiatan gua ya, malah lebih gitu loh. Baterai life di HP ini tuh juga mantep banget coy. Baterainya 4100 mAh yang bisa kasih baterai life yang badak banget. Gua bisa dapat screen on time 6-7 jam dalam penggunaan 2 hari. Padahal HP ini lebih sering gua pakai main game dibandingkan buka sosmed. Tapi resolusi layarnya gua set ke Full HD bukan Quad HD ya, karena gua nggak terlalu nemu bedanya antara Quad HD dan Full HD Plus. Jadi ya mending gua turunin aja dan baterai life-nya lebih hemat. Dan lagi-lagi gue nemuin kekurangan di setiap sektornya. Contohnya aja baterai, ya emang baterainya badak banget, bisa sampai 2 hari, screen on time-nya bisa 6-7 jam. Tapi chargingnya loh, 15 watt untuk HP flagship itu rada kelewatan. Soalnya kalau teman-teman udah pernah ngerasain VOOC atau super VOOC gitu ya, yang charge dari 0 sampai 100% tuh cuma dalam waktu setengah jam doang, kalian pasti berasa cas HP ini tuh lama banget. Tapi buat sebagian orang yang mungkin 2 jam itu nggak terlalu lama ya nggak masalah, tapi buat gua yang udah pernah nyobain VOOC itu rasanya kesel banget. Ya untungnya sih S10 Plus support fast wireless charging sampai 15 watt, jadi kalau mau charge ya nggak perlu nyolok lagi, tinggal taruh aja kayak gini udah kelar. Baterainya awet gini gua yakin karena kombinasi layar AMOLED, SoC yang irit daya, dan software yang optimal. Gua inget banget tuh, kata temen gua yang pakai S8 Plus, katanya setelah dia upgrade ke One UI itu baterainya tuh jadi lebih hemat dan screen on time-nya juga nambah. Gua nggak sebut namanya, tapi gua tahu dia pasti nonton video ini dan ya gua rasain itu dan fitur-fiturnya pun banyak banget dan UI-nya jadi lebih simpel khas Samsung. Coba aja One UI punya fitur kustomisasi selengkap Oxygen, pasti bisa bikin gua move on beneran ke Samsung. Ada tim store juga sih emang, tapi entah kenapa nggak ada satupun tim yang benar-benar cocok dengan selera gua. Bukan berarti gua bilang One UI itu jelek ya, enggak kok. Ya One UI emang cakep banget, tapi permasalahannya emang kurang cocok aja dengan selera gua dan kurang kustomisasi aja. Kayak contohnya di ini ya, ini gua nggak pakai launcher tapi udah bisa setup kayak keren kayak gini udah bisa. Tapi sayangnya kayak gini gua nggak suka ikonnya, terus kayak gini ikonnya, terus bagian atas juga kayak gini. Itu nggak masuk selera gua aja. Dan ya untuk masalah selera sih ya memang nggak ada salahnya karena selera orang beda-beda. Ada yang suka rock, ada yang suka dangdut, ada yang suka India, itu terserah selera masing-masing. Tapi yang bikin gua kesel tuh ya ini nih, Samsung masih punya banyak bloatware tapi untuk aplikasi sepele yang menurut gua penting malah nggak ada. Contohnya aja kalkulator. Pas gua mau pakai kalkulator tuh gua nyari-nyari tuh, masa sih kalkulator nggak ada, dan setelah gua cek di Play Store ya emang nggak ada, harus diinstal sendiri. Ya iya sih memang install sendiri emang gampang banget, tapi setidaknya gitu kan Play Store masa kalkulator nggak ada sih, tapi bloatware yang banyak ada gitu kan. Nah sekarang kita akan bahas sektor terpenting dari HP ini, yaitu kameranya. Kenapa gua sebut paling penting ya karena yang membedakan dari mid-range dan flagship itu yang paling berasa di kameranya. Karena kalau kita lihat mid-range punya performa yang ngebut, tapi kameranya nggak bisa nyamain flagship. S10 Plus ini pakai 3 kamera di belakang. Ada kamera utama, wide angle, dan lensa tele. Yang semuanya belum main angka gimmick sampai 108 megapiksel. Terus kamera selfie-nya juga ada 2 nih. Karena ada satunya lagi yang punya focal length yang lebih lebar dan sekaligus untuk depth sensor. Kualitasnya gimana? Tentu aja bagus dong. Ini flagship coy. Gua juga notice kualitas kamera di S10 Plus ini makin hari makin bagus berkat software update. Detailnya tajam dan dynamic range-nya luas, tapi terkadang untuk bagian warna jadi lebih saturated, terutama untuk warna hijau, merah, biru, dan kuning. Gak salah juga sih karena itu selera, dan banyak juga orang yang suka warna yang lebih saturated.
Terus shadow-nya juga berasa lebih di boost oleh Samsung. Tapi overall kualitasnya oke banget kok. Gua juga sempat bandingkan dengan OnePlus 7 Pro gua nih, karena HP ini sama-sama dirilis di 2019 dan hasilnya hampir setara coy. Samsung lebih menang di detail dan shadow, tapi OnePlus 7 Pro lebih menang di warna yang akurat. Terus kami juga bandingkan dengan Lord iPhone 11 Pro Max, hasilnya si Boba yang menang, tapi itu pun nggak beda jauh. Makanya gue masih bisa bilang HP ini tuh worth it banget. Sedangkan kamera selfie-nya, sebenarnya tuh gue suka banget dengan setup kayak gini karena bisa foto dengan cakupan yang lebih lebar dan bisa dapetin foto dengan efek blur yang lebih rapi. Tapi kalian lihat sendiri deh detailnya. Untuk ukuran HP flagship sih harusnya punya detail yang lebih tajam dari ini. Terus videonya, ini bisa rekam sampai 4K 60 fps yang punya detail yang cakep dan dynamic range-nya bagus juga. Tapi kalau mau lebih stabil pakai aja mode super steady kayak gini nih. Lu lihat aja deh, gua kebut-kebutan main sepatu roda sampai record pun masih stabil. Tapi ingat konsekuensinya kalau kita pakai mode super steady pasti detailnya jadi lebih nurun. Nah untuk kamera depannya sih juga bisa record sampai resolusi 4K 60 fps. Pas gua record kelihatan nggak stabil tuh. Setelah gua save dan kami lihat di layar monitor yang lebih gede, hasilnya tuh jadi lumayan stabil loh. Gokil banget ini HP untuk videografi emang. Ini resolusi 4K 60 fps sambil main sepatu roda. Sorry rambut gua kena angin jadi gini. Detailnya mantep banget. Terus gimana? Worth it gak sih untuk beli S10 Plus di tahun 2020? Ya tentu aja worth it banget dan gua sangat yakin kalau HP ini tetap worth it di tahun 2020 atau beberapa tahun mendatang. Ya kalau kalian lihat sendiri misalkan desain cek cakep, layar ya, tentu aja cakep ini Samsung. Terus ukurannya pas banget di tangan itu yang paling penting buat gua dan apalagi ya? Kameranya cakep banget, videonya stabil juga, battery life badak, terus software juga enak dipakai. Ya gua nggak bisa jadiin ini dari driver karena ya gua udah kekunci di Oxygen OS yang enak banget gitu loh. Dan sebenarnya ini juga cakep asalkan aja lebih bisa dikustomisasi dan lebih mirip ke stok Android juga gua pasti lebih suka di Samsung dan gua bakalan jadiin Samsung sebagai daily driver gua. Dan kalau misalkan kalian juga setipe nih sama gua yang nggak suka kamera kotak kayak di Samsung S20 series, ya udah S10 Plus aja karena gua cek sendiri S20 series itu kameranya kotak semua, seri M juga kotak juga, seri A juga kotak. Dan berasa kesel aja kalau misalkan kalian beli HP belasan juta tapi desainnya mirip kayak HP 3 jutaan dan itu satu brand. Itu rasanya nyesek juga sih sebenarnya dan mungkin itu pendapat gua aja dan gak tahu juga pendapat kalian ya. Bakalan jadi pertanyaan juga nih, mending S10 Plus atau Note 10 Lite dan S10 Lite yang lebih baru? Gua sih lebih prefer S10 Plus ya, karena punya bodi yang lebih premium dan desain yang lebih cakep. Fitur tambahan yang penting gak penting juga tetap ada di S10 Plus ini. Contohnya ada sertifikasi IP68, masih ada audio jack, NFC, dan support wireless charging. Fingerprintnya pun berasa lebih ngebut dan lebih akurat. Lu lihat aja deh, gua cuma cantolin jari gua bentar doang. Tuh, kayak gitu udah kebuka. Overall, si S10 Plus ini bisa dikategorikan flagship yang lengkap di semua sektor. Untuk harganya sendiri, kalau unit baru, gua cek di websitenya Samsung, itu masih belasan juta, dan tinggal tersisa varian 512 dan 1 TB. Jadi buat teman-teman yang punya, atau yang mau punya storage gede-gede kayak hard disk gitu, ya bisa banget beli yang storage varian segitu, karena ya S20 series cuma mentok di 128 GB doang. Dan kalau misalkan kalian mau beli second, ini gua dapetin di Triwulan Sale dengan harga 8,5 juta. Bisa aja kalian bisa dapetin dengan harga lebih murah, dengan harga 7 jutaan, gua cek di Playstore atau Playstore. Tapi gua nggak bisa jamin kualitasnya sama kayak di Triwulan Sale karena ini X resmi Indonesia. Terus juga aksesoris dan kotaknya itu semuanya original, nggak ada yang gimana ya? Nggak ada yang KW ngomong OM gitu ya. Jadi beda ya, KW sama OM harusnya beda tapi disamain sama mereka. Dan ya nggak ada resiko dapat unit yang rekondisi atau gimana, semuanya baru, cakep banget, mulus kayak baru, kayak bener-bener kalian
beli buka dari boxnya ya kayak gitu yang unit yang gua dapat. Jadi buat kalian yang mau beli bisa langsung cek link deskripsi di bawah. Kalian bisa DM di Instagramnya atau Tokopedia-nya juga ada. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat kalian yang mau beli S10 Plus. Like kalau suka dengan video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, koreksi, ataupun saran untuk video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, karena di channel ini nggak melulu review gadget, tapi ada juga tips dan trik menarik seputar gadget juga tentunya. Gua Farid, bye! Jadi, kata Daya tadi, biar kata lebih profesional, kita harus bilang rolling, jangan rekam. Ya, kamera lah rolling belum? Udah siap. Profesional. Easy way, easy way.